Mangga selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 1 untuk memulai presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang Ibu Bapak hebat, Ibu Fasilitator. Wilujeng siang Ibu Mila. Sehat Bu Mila. Alhamdulillah rada mareus. Junirisan benten di jaket. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam ruang kolaborasi diskusi kelompok. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya bacakan dulu. Saya sebagai presenter materi mungkin dari kami ya, Ibu Nina, Ibu Inta, Ibu Lilis dan Ibu Winda, dan notulen Ibu Nina Hermina. Untuk selanjutnya diskusi akan presentasi akan dipaparkan oleh yang pertama Ibu Nina Yuliani. Yuliana. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedap tadi servisan kabukana. Kelompok kami akan mencoba untuk mendiskusikan mengenai ruang kolaborasi model 1.3 di mana yaitu mengenai visi perubahan kelompok. Visi perubahan kelompok kami yaitu menurut kelompok kami karena pada dasarnya visinya sama, jadi kita langsung mengambil kesimpulan di mana visi kelompok berdasarkan hasil diskusi pada hari Rabu dari kelompok kami yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak dan mampu berteknologi sesuai dengan profil Pancasila. Dan kelompok kami mengambil prakasa perubahan kelompok yaitu di mana menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik. Karena prakasa perubahannya hampir sama semua, jadi kelompok kami menyimpulkan bahwa inilah yang akan kita bahas dalam diskusi hari ini. Yang ketiga, analisis prakasa akan dibacakan dan akan dibahas oleh Ibu Ita. Kepada Bu Ita, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk analisis prakarsa perubahan yang kami sepakati yaitu profil pelajar Pancasila yang coba dikembangkan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, mandiri, bergotong royong. 4, berkebinekaan global. 5, bernalar kritis. 6, kreatif. Dan aset yang dimanfaatkan dalam kelompok kami yaitu berupa Chromebook, laptop, HP, dan internet mungkin yang sudah tersedia di sekolah. Kalau HP itu sudah mungkin difasilitasi dari rumah ya, tapi kalau laptop, Chromebook itu ada di sekolah dan internetnya juga mungkin bisa menggunakan internet di sekolah juga. Jadi untuk paket bisa meringankan terhadap peserta didik ya, jadi tidak terlalu memberatkan. Operasionalnya yang bisa dilaksanakan yaitu untuk P5 dijadikan pembiasaan minimal 1 minggu 1 kali dalam pembelajaran. Untuk yang selanjutnya tentang prakarsa perubahan yang kami sepakati dalam kelompok akan disampaikan oleh teman saya Bu Winda. Baik, terima kasih Bu Ita.
Baiklah, kita mulai dari define atau buat pertanyaan utama. Kami sepakat kalau pertanyaan yang kami buat yaitu: 1. Apa usaha yang dilakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik di sekolah? 2. Bagaimana strategi untuk menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik? Untuk jawaban yang pertama itu dengan memberikan kata-kata motivasi, dengan memberikan reward atau hadiah, dan selalu memberikan tanggapan positif atas usaha yang telah dilakukan peserta didik. Nomor kedua, bagaimana strategi untuk menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali potensinya, melakukan kolaborasi dengan stakeholder. Ini nak, ya, tolong keatasin. Ya. Untuk ambil pelajarannya atau discover, kami sepakat untuk membuat pertanyaan mengapa rasa percaya diri ditumbuhkan pada diri peserta didik. Kedua, aktivitas apa saja yang dapat membentuk sikap percaya diri peserta didik. Untuk jawaban yang pertama, mengapa rasa percaya diri ditumbuhkan pada diri peserta didik, yaitu dengan memberikan keyakinan kepada peserta didik. Memiliki rasa percaya diri itu sangat menyenangkan dengan membiasakan anak tampil di depan, contohnya dengan mempresentasikan hasil diskusi. Sebentar. Hasil diskusi di dalam kelas, mengekspresikan diri dalam gelar karya, mengadakan ekstrakurikuler, dan mengikuti kegiatan lomba-lomba. Selanjutnya, silakan Ibu Lilis. Ya, terima kasih Bu Winda. Sama-sama. Ini saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya adalah gali mimpi. Pertanyaan yang kami buat di sini, bagaimana perasaan saya dalam menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik. Di sini saya merasa bersemangat dalam menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik. Yang kedua, bagaimana mewujudkan rasa percaya diri yang tinggi pada peserta didik, yaitu dengan menerapkan strategi dengan melakukan pembiasaan dalam menumbuhkan rasa percaya diri. Dalam jabarkan rencana, kami buat pertanyaan yang pertama, apa saja kegiatan yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik? Yang jawabannya 1, dengan menyediakan wadah bagi peserta didik untuk berekspresi. Yang kedua, pertanyaan kedua, berapa lama target untuk mencapai tujuannya? Yang kedua ya, menumbuhkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang berapa lama target untuk mencapai tujuannya, yaitu targetnya 1 tahun. Dilanjutkan ke Bu Nina. Ya, jadi kesimpulan dari kelompok kami, menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik dapat dilakukan dengan cara: 1. Dengan menyediakan wadah bagi peserta didik untuk berekspresi. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menggunakan Chromebook, laptop, HP, internet, dan lain-lain. Itu kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih pada teman-teman yang telah memaparkan hasil ini. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilahkan mungkin dua penanya terlebih dahulu. Silahkan Pak Teguh. Sudah tidak sabar ya, mangga. Terima kasih Bu Mila. Presentasi yang menarik.
Tadi saya mendengar ada cara menumbuhkan rasa percaya diri itu dengan menyediakan ruang ruang atau wadah berekspresi ya. Boleh berbagi nggak dengan kami konkretnya di sekolah itu seperti apa gitu? Mudah-mudahan bisa diterapkan juga di sekolah saya gitu. Mungkin itu saja dulu lah untuk yang pertama. Makasih. Silahkan depan Ibu Nina. Oh, satu lagi Pak Yudi, ditampung dulu pertanyaannya ya. Yang kedua silahkan Pak Yudi. Ya, terima kasih Bu Mila dan kelompok A. Dalam bagja itu kan ada buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Yang mau saya tanyakan adalah ketika dalam atur eksekusi kemudian ada pihak yang tidak setuju lah, yang kalau saya katakan lawannya uah-uah gitunya, jadi ingin menggagalkan rencana kita itu, apa yang akan dilakukan seperti itu? Karena yang saya tahu dalam organisasi itu tidak semuanya pro, pasti ada yang kontra. Yang pertama, Bu, satu lagi Bu ya, saya punya pengalaman yang real ini Bu, tentang percaya diri anak. Saya sampai saat ini belum bisa Bu menangani anak yang orang tuanya pernah punya kasus, dalam tanda kutip napi, seperti itu. Itu. Apa Pak? Ulangi. Saya pernah punya masalah Bu Nina ya. Napi. Cara mengatasi anak yang punya orang tua yang latar belakangnya pernah mantan napi seperti itu. Ya, itu yang saya lihat di real di lapangan, anak itu murung Bu. Apalagi ketika teman-temannya itu mengetahui hal tersebut seperti itu. Itu kira-kira seperti apa penanganannya? Mudah-mudahan ada dari forum diskusi ini bisa ada solusi yang terbaik. Terima kasih. Pak Nova sebentar ya, 2 pertanyaan dulu. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Teguh, langkah konkret ya Pak tentang wadah untuk berekspresi. Mangga Ibu Nina mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa. Mengenai ruang ekspresi konkret yang ada di sekolah saya, yaitu mengadakan ekstrakurikuler ya Pak. Misalnya setiap wali kelas itu, karena kebetulan di sekolah saya mengadakannya tentang puisi, sajak, dan pantomim. Setiap wali kelas selalu mengadakan kelas bawah 1, 2, 3 itu pada hari Selasa, 4, 5, 6-nya pada hari Kamis, di mana kegiatan tersebut anak mencoba untuk mengekspresikan diri mengenai puisi, sajak, dan pantomim. Tugasnya, guru hanya memberikan contoh, lalu anak-anak mengekspresikan dirinya, mencoba seperti apa mengenai membaca puisi, sajak, dan pantomim. Kebetulan kami bekerja sama Pak. Kebetulan saya yang memegangnya, dan saya bekerja sama dengan Pak Didon. Nah, hasilnya setiap tahun anak-anak mampu, dan bagi saya sendiri sebagai guru kelas 5 tidak terlalu berat dalam urusan lomba, apalagi pada saat ada lomba untuk FTBI. Kami selalu tiap tahunnya ke provinsi untuk sajak. Hal itu saya ajukan dulu ke ibu kepala. Pada saat itu saya bilang, Bu, supaya tidak terlalu berat untuk mencari bibit pada lomba, saya mengajukan wadah ekspresi tersebut. Kalau kami menyebutnya ya Hari Bahasa Sunda Pak, padahal itu hanya untuk istilahnya supaya anak-anak menarik gitu, mau belajar. Awalnya seperti itu yang pertamanya. Lalu Ibu, karena di sini sekolahnya harus izin bekerja sama dengan ketua komite, dan ketua komitenya sangat-sangat memantau, kami mengadakan sosialisasi dulu Pak. Jadi pada saat itu kerjasamanya awalnya berat, tapi akhirnya memuaskan. Untuk tahun pertama ya banyak, tapi tahun kedua dan ketiga hasilnya kita selalu ke provinsi. Itu. Yang kedua, qosidah. Sekolah kita selalu mengadakan pada awal tahun pelajaran pada bulan Agustus untuk persiapan pentas PAI, di mana kita selalu mengetes lebih awal Pak. Kita masukkan ke dalam kegiatan hari Sabtu itu.
untuk kegiatan seni lagu. Nah ya, menyanyi biasanya untuk kegiatan solo atau qasidah ya Pak lombanya. Nah, tapi yang lebih sering kita tampilnya dan selalu kalau dapat julukannya ya mungkin Pak, hasilnya itu kita selalu menang dalam qasidah, mau tingkat kabupaten itu kita selalu mewakili. Nah, ekspresi konkretnya berarti kita kan mencoba mencari bibitnya dan kita salurkan bakat anak yang sesuai dengan kemampuan yang ada pada gurunya. Lalu kita buat tuh Pak semacam ekstrakurikuler pembiasaan, tapi tidak semua anak yang kita bawa, kita salurkannya sesuai bakatnya dulu. Mungkin seperti itu Pak. Karena kalau misalnya hari Sabtu itu kita selalu ada kegiatannya berbeda-beda Pak. Kalau misalnya anaknya mampunya ke poli, kita arahkan ke poli. Kalau kita anaknya mampunya menggambar, kita manggil yang menggambar. Seperti itu Pak. Apakah siswa-siswa Ibu yang tadi Ibu sebutkan, yang Ibu jelaskan itu, dia juga rasa percaya dirinya itu muncul kalau di dalam kelas, dalam kegiatan belajar gitu? Kalau tadi kan itu di luar kelas tuh. Iya Pak, muncul. Awalnya memang sulit. Nah, tapi meyakinkan dari di anaknya itu kita face to face ya Pak. Kalau saya sepribadi, karena dulunya murid saya yang mencoba. Awalnya saya menemukan bakatnya pada yang pertama itu Hojang Dejaka. Nah, tapi untuk anak SD Pak, saya yang pertama mengikutinya. Awalnya ditolak Pak, beneran ditolak gitu awalnya. Tapi sama orang tuanya, dia bilang ini nggak mungkin bisa. Namanya Calesta Pak, Calesta yang pertama saya temukan. Calesta Asrul itu orang tuanya Asrul itu rektor sebuah universitas. Awalnya berat karena setiap ayahnya selalu tanya, ini Bu Nina emang anak saya mampu ya? Bisa ya? Iya Pak, bisa. Saya katakan, kenapa bisa? Ini Pak, kalau misalnya kita bilang anaknya tidak bisa, nggak mungkin ada bakatnya. Coba Bapak lihat kalau misalnya gerakan pantomimnya kayak seperti ini. Anaknya juga tanya, kalau dia bilang, Ibu, aku nggak bisa, akunya hitam gini. Enggak, kamu asal itu kamu ya bisa, pintar. Kan kalau dulu kamunya minder, kamu nggak akan maju. Lihat, ayah kamu aja seorang rektor gitu di sebuah universitas. Masa kamu anaknya tidak mampu? Seperti itu mungkin Pak. Saya memberikannya gambaran. Kalau misalnya memberikan gambaran, dan akhirnya dia muncul dan dia berprestasi Pak sampai sekarang tingkat provinsi mau ke nasional. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Bu, terima kasih. Terus yang pagi ini ya? Ya, untuk pertanyaan kedua, mudah-mudahan Pak Teguh tidak puas. Untuk pertanyaan kedua dari Pak Yudi. Oh iya. Mangga Ibu saha nu bade ngawaleun. Iya, lagi aja teh. Atur eksekusi ya Pak, bagi yang tidak pro pada suatu kegiatan yang akan kita bawa. Kalau misalnya kebetulan saya banyak rintangannya Pak. Nah, kalau saya pada saat ada orang tidak mendukung pada program saya, yang pertama saya dekati itu kepala sekolah Pak. Saya berusaha untuk selalu mengajak rapat Ibu. Dan kebetulan kemarin juga sama seperti itu. Yang kedua, selain itu saya Pak Komite. Nah, karena kalau misalnya di sekolah saya itu stakeholder yang kedua itu harus mampu mendekati. Mengapa? Karena kemajuan dan bisanya maju itu kalau didukung, baru guru-gurunya akan mengikuti. Kalau misalnya kita face to face langsung ke guru, di sekolah saya tidak akan maju Pak. Tapi saya mendekati. Cara yang pertama itu mendekati Pak sekolah, kedua komite dan guru. Bila ada rekan guru yang tidak setuju, saya baru mendekatinya dengan cara saya menjelaskan yang pertama. Kedudukannya kebetulan senior ya Pak, sama ada saya juga, pasti di setiap sekolah ada. Kalau misalnya guru tersebut senior, saya selalu bilang, Ibu kan kalau Ibu mah mungkin tidak butuh seperti
zaman saya sekarang. Nah, karena ibunya udah lebih maju, udah lebih berdedikasinya tinggi. Tapi kan kalau misalnya saya yang masih muda-muda dan rekan-rekan saya itu masih butuh Bu, misalnya untuk ikut CGB ya Pak. Nah, saya jelasin nih, kan dengan banyak beban kerjaan saya, dia bilang, Neng nanaonan kayak gitu ya Pak. Program untuk percaya diri, sama saya juga menggunakan program percaya diri Pak, karena saya sudah melaksanakannya. Nah, pada saat saya menumbuhkan rasa percaya diri itu, orang bilang, udah lah Neng mau jalan, kami disundahkan kayak gitu ya Pak. Gak jalan, kata siapa Bu? Kita lihat dulu, misalnya untuk sholat berjamaah aja, nanaonan jacai gitu kan di sekolah. Enggak gitu Bu. Kalau misalnya kita nggak membiasakan sholat duha bersama, makan bersama, sarapan, kan ada kadang orang tua ada yang sibuk. Agak sakit Pak, mencaket bu upami kudur kan repot guru oge nya, lamun anak-anaknya belum sarapan gitu. Kan nanti ibu oge nuriwe gitu. Abi bang upami disundahkan seperti itu Pak. Jadi pendekatannya lebih ke hati nuraninya. Dan dia selalu bilang, bu kan kalau misalnya ibunya nggak mau maju, sekolahnya nggak maju. Terus muridnya nanti muridnya semakin sedikit Bu. Tapi kalau misalnya gurunya mau bergerak sedikit, meskipun sedikit melakukan perubahan, tapi membawa hal besar. Mungkin seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Apa sudah cukup Pak Yudi? Yang tadi satu lagi Bu, yang keduanya Bu. Oh, yang penanganan itu ya, yang misalkan bapaknya mantan napi gitu ya, untuk menumbuhkan kepercayaan diri pada anak itu bagaimana? Karena rata-rata mereka minder. Ya. Kok di teh? Mohon. Yaudah tuh, gak apa-apa. Mangga diborong ke Bu Nina, borong Bu Nina. Bawa suka begitu. Ya, pertanyaan yang terakhir dari Pak Yudi ya Pak. Bapak luar biasa nih pertanyaannya. Menumbuhkan rasa percaya diri pada orang tua yang mantan napi. Nah, kalau di saya itu Pak, bukan mantan napi. Tapi kebetulan nggak saya Pak. Anaknya yang suruh kerja kayak ngebadut kayak gitu. Nah, dia minder tuh Pak karena ditolong sama sosial TikTok. Namanya Rama. Awalnya dia tidak mau sekolah, tidak rajin pada masuk. Dia siswa pindahan. Nah, saya menumbuhkan, mungkin sama ya Pak. Nah, saya menumbuhkan ini. Saya dekati pada awal tahun pelajaran. Saya mendekatinya. Mas ini ngobrol dulu sama ibu. Setiap pulang Pak, saya selalu tulis nih setiap kegiatan anak-anak, gerak-gerik setiap bulannya, setiap minggunya saya laporkan. Jadi pada saat ada setiap kejadian orang tua yang mengeluh, saya bilang selalu punya buktinya bahwa anak ibu ini seperti ini, seperti ini. Nah, kalau untuk kasus yang menumbuhkan rasa percaya diri pada mantan napi, kita pasti bapaknya sama. Yang pertama Bapak lakukan pasti berkomunikasi dengan baik ya Pak dengan anak tersebut, membuka mata hatinya dan menyebutkan bahwa masa depan itu tidak dilihat dari orang tua, tapi masa depan itu kita tentukan sendiri. Dimana kalau misalnya kita melihat orang tua, berarti kita tidak bisa membanggakan orang tua di masa depannya. Nah, kalau misalnya anaknya sudah ditumbuh kembangkan rasa seperti itu, anaknya tidak akan minder Pak. Karena kalau misalnya dia akan berpikir, mungkin kesalahan yang pernah dibuat oleh orang tua saya akan berbekas, tapi setidaknya kita atau anaknya tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Mungkin seperti itu Pak. Menambahkan ya. Siapa nggak Pak? Sama Pak. Menambahkan boleh Bu. Boleh deh. Itu mah Pak Yudinya udah pinter dah. Dia mah mencoba aja. Enggak. Di ruangan ini tidak ada coba-coba di sini Bu. Iya, real pertanyaan Bu, real cuma. Ya, menambahkan ya buat Pak Yudi, mungkin yang pertama ya komunikasi, memberikan dukungan emosi kepada anak tersebut. Kemudian dorong oleh kita untuk mengikuti ekstrakurikuler itu ya, mana kesukaan dia, mana minatnya, sehingga dia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan bisa menumbuhkan percaya diri dari kegiatan tersebut. Kalau misalkan tetap masih murung, masih sedih, mungkin kita langsung konselor dengan guru BK, guru BPBK. Kalau di SMP ada guru BPBK, mungkin bisa lebih mantapnya dengan konselor dengan guru BK. Itu tambahannya.
Ya, mohon Bu. Hatur nuhun Ibu, hatur nuhun. Bu Mila. Bu Mila, mangga presenter Bu Mila. Baik Pak Yudi, apakah sudah cukup atau? Alhamdulillah Bu, ada Masih? pencerahan Bu. Terima kasih. Oh iya. Oke, ini. Masih ada waktu ya, silakan untuk Pak Nova. Oke, terima kasih teman-teman yang hebat, diskusi yang sangat luar biasa di siang hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat. Baik, pemaparan prakarsa perubahan yang sangat menarik, di mana khususnya saya sendiri belum bisa menumbuhkan secara 100% rasa percaya diri anak. Alhamdulillah sudah mendapatkan sedikit pencerahan bagaimana cara menumbuhkan percaya diri anak. Cuma yang saya tanyakan seperti ini, dalam menjalankan sebuah visi atau perubahan tentu saja Bapak Ibu semua pasti mempunyai sebuah tantangan ya. Ini kendala. Nah yang saya tanya pada perubahan prakarsa Ibu khususnya kelompok 1, apa sih tantangan terbesar dari mewujudkan visi atau prakarsa perubahan tersebut, dan bagaimana solusinya gitu ya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nova pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain atau masih ada yang mau bertanya, bapak-bapak yang ganteng dan Ibu Sandra yang cantik. Mangga. Atau mau dijawab dulu ini yang Pak Nova? Mangga, Bade. Oh iya, Pak Roni itu. Pak Roni. Pas ngacung di datan. Itu Pak Roni teh. Iya, Pak Roni mangga. Nah, Pak Nova. Baik. Sedikit Bu, ada sedikit pertanyaan, tapi alhamdulillah tadi dari pemaparan yang saya sampaikan, alhamdulillah saya dapatkan ilmu baru Bu. Mohon maksudnya. Ya, baik. Yang saya ingin tanyakan, kalau barusan dari Pak Nova berkenaan dengan tantangan Bu ya. Yang saya ingin tanyakan kriteria Bu, kriteria ketercapaian untuk mewujudkan visi yang tadi Bu seperti apa. Lalu yang kedua Bu, ada 2 pertanyaan, mohon maaf, bukan mengikuti Pak Yudi ya, bukan, karena saya sudah menulis pertanyaan. Yang kedua, kalau saya lihat tadi dari beberapa pemaparan yang disampaikan Ibu Nila Ibu Nina maaf, di sekolah itu kan saya lihat kayaknya banyak kegiatannya tuh ya. Nah, tadi ada kolaborasi dengan komite, lalu ada mendatangkan ahli dari luar ya Bu ya, gitu ya. Nah terkadang yang biasanya Bu, mohon maaf, ini saya akan ingin sharing lah dengan Ibu ya, dari Ibu pengalamannya itu. Biasanya kalau kita mendatangkan dari luar, otomatis hadapi Ibu ya. Nah itu, saya akan hadapi. Lalu setiap kegiatan tadi yang Ibu laksanakan menggunakan dana. Pak, agungan suanterna. Ya. Teka kuping. Oh, teka kuping. Yang lain gimana? Halo. Udah sekarang apa? Udah sekarang. Baik. Ya. Baik. Yang kedua Bu, pertanyaannya intinya gini. Pengelolaan dana yang digunakan tadi Bu, kegiatannya ya. Karena yang saya tahu kalau dari dana BOS tidak akan cukup. Dan itu terbatas itu. Nah, ini ya bisa berbagi Bu, gimana nih caranya gitu ya. Terima kasih Bu. Ya. Kita mau jawab. Mungkin dari pertanyaan Pak Nova dulu untuk dijawab Bu Nina. Apa tantangan dan solusi terbesar dari prakarsa perubahan yang kelompok kita buat? Badin segala atau nabi hobi? Nggak, badai Bu Ita, nu ngawaler mah nggak? Mau aku cerita dulu.
mencoba ya Bu menjawab pertanyaan dari Pak Nova. Tantangan terbesar dalam mewujudkan visi dan prakarsa perubahan yang akan dilakukan, khususnya yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Nina. Mungkin yang pertama masalah biaya ya Pak, itu tantangan khususnya bagi di sekolah saya karena masih sekolahnya kecil ya Bu Nina, mungkin Bu Nina tahu kondisi sekolahnya bagaimana. Masalah biaya mungkin itu menjadi tantangan juga bagi saya dalam mewujudkan visi tersebut karena keterbatasan, sehingga dalam mewujudkan visi tersebut ada kalanya saya mungkin harus mengorbankan dana dari pribadi saya sendiri Pak, dari pribadi itunya, atau kalau ada kegiatan misalkan diminta untuk iuran lah gitu dari guru-gurunya gitunya. Nah itu dan ada kalanya guru-guru juga ada yang mengeluh saya nggak ada gitunya, khususnya bagi yang masih honorer itu mungkin saya harus ikutan gitunya. Tapi kami dikhususkan bagi yang sudah PNS dan P3K, misalkan ketika ada kegiatan yang memerlukan biaya lebih besar, diharapkan bisa partisipasi untuk menyumbangkan sejumlah uang sesuai dengan kemampuan kita gitu, yang nantinya mungkin kalau masih ada kekurangan kami dibantu mungkin oleh kepala sekolahnya dan lain sebagainya. Nah itu masalah biaya. Yang kedua mungkin dari kegiatan-kegiatan itu kami meminimalisir biaya juga ya Pak. Contohnya mengadakan kegiatannya semampunya aja yang bisa kita lakukan tanpa harus misalkan memanggil, kalau tadi Bu Nina mungkin karena sekolahnya besar bisa memanggil dari luar. Nah kalau saya nggak bisa gitu, jadi anak-anak bisa berekspresi atau menggali potensi yang ada dalam diri anak itu, memberdayakan kemampuan yang dimiliki oleh guru, hingga tidak jadi meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan. Mungkin itu tantangannya. Yang kedua juga mungkin dari orang lain mungkin tidak semuanya setuju ya Bu dengan visi dan misi yang kita buat, tetapi kita mencoba untuk meyakinkan bahwa dengan hal inilah kita bisa mengembangkan sekolah yang kita pegang ini gitu, sehingga bisa menjadi lebih baik di depan masyarakat khususnya gitu, sehingga meminimalisir tanggapan-tanggapan negatif misalkan dari masyarakat, di sekolah etamah teu aya kegiatan misalkan. Nah, kita buktikan sekarang bahwa kita itu ada kegiatan, tapi dengan caranya itu Pak memanfaatkan SDM yang ada aja dulu sebelum ke luar. Mungkin itu kalau di sekolah saya karena keterbatasan biaya tadi. Mungkin bisa ada yang mau menambahkan, boleh. Oke, mau menambahkan, mangga Ibu Lilis, Ibu Indah, atau Ibu Nina Hermina, mangga. Ya, saya coba untuk menambahkan ya pertanyaan dari Pak Nova. Tantangan terbesar dari mewujudkan visi itu di sekolah saya, tantangannya Pak berupa kurangnya tindakan ya Pak. Setelah mewujudkan visi, ada tantangannya yaitu kurangnya tindakan. Di sini dalam menyelaraskan visi, diskusinya kita rehat dulu sebentar untuk melaksanakan sholat asar ya. Kita istirahat selama 15 menit. Terima kasih. Nanti diskusinya diteruskan kembali ya. Ya, baik Bu. Baik Bu. ya Bu, baik. Asik. Mangga dilajengkeun Bu Mila. Ya, sebentar Pak. Aduh. Ya, alhamdulillah kita lanjut kembali ya Bapak Ibu diskusinya. Tadi sampai di mana ya? Tantangan Bu. Tantangan. Ya. Bagian multi paroni. Kemana ini tulisannya? Bangga dari pertanyaan Pak Roni tadi tentang mana ya tulisnya? Bu Mila, maaf, yang pertanyaan dari Pak Nova tadi solusinya belum ya?
solusinya? Iya. Ya Bu, baru tantangan. Ya, Pak, tadi kan bagaimana Ibu Lili solusinya? ya, tadi kan tantangan dari kami ya, dari Bu Ita sama dari saya tadi kurangnya dukungan sama keselarasan ya Pak. Untuk solusinya di sini kita harus melibatkan semua pihak dalam penyusunan visi dengan melibatkan kepala sekolah, guru, dan pemangku kebijakan. Mungkin itu Pak solusi yang bisa saya berikan untuk menghadapi tantangan dalam penyusunan visi. Kriteria ketercapaian mewujudkan visi ya Pak dari kelompok kami. Menurut kelompok kami bahwa ketercapaian visi itu dapat diwujudkan jika anak itu karena visinya adalah menumbuhkan rasa percaya diri, berarti otomatis anak itu mempunyai akhlak yang baik, berteknologi, dan mempunyai rasa percaya diri, di mana dengan menggunakan teknologi tidak lepas dari hal-hal yang positif ya Pak, tidak keluar dari yang harusnya digunakan untuk belajar ya digunakan untuk belajar. Kita harus memantaunya lebih ketat mungkin Pak kalau misalnya dengan penggunaan teknologi. Kalau berdasarkan akhlak tentu karena tadi visinya ada berakhlak, berarti otomatis anak itu harus mempunyai akhlak yang tinggi, di mana kita eksekusi mungkin ya Pak, eksekusi perubahannya itu dengan cara pembiasaan ke arah yang lebih baik, di mana kita bisanya melakukan pembiasaan BTQ, lebih mengadakan sholat duha, membaca tadarus bersama. Kalau di sekolah saya mengadakan yasinan, mungkin seperti itu Pak. Yang tadi ya, yang keduanya. Iya, mau tanya keduanya nyambung ya. Kayaknya Bapak lebih menunggu yang kedua ada. Kalau jawaban pertama itu Bapak udah dilaksanakan. Saya pernah sharing ya Pak. Iya. Kalau yang biaya itu Pak, kalau di sekolah saya melakukan menggerakkan paguyuban, dimana paguyuban orang tua per kelas. Sebelum adanya rapat komite, paguyuban kelas itu selalu adanya ketua, sekretaris, dan bendahara. Di mana pada paguyuban itu dilakukanlah impak 1.000 sehari Pak, dikumpulkan pada Pamima Cerengan Pak. Iya. Itu wajib Senin sampai Kamis kecuali hari Jumat. Hari Jumat impak umum tidak di kelas. Mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Karena kebetulan Abi OPS bosnya kita 50-50 Pak. Dari bos kita ekstrakurikulernya ada konsumsi kan Pak? Iya, konsumsi nggak boleh. Kita tidak menggunakan untuk guru. Jadi pada saat konsumsi untuk guru kita gunakan untuk melatih. Nah itu. Yang kedua cari orang ketiganya yang kenal. Asli ya Pak. Terus ada ya Abi kenal gitu. Karena Abi yang punya programnya, jadi Abi keresan dulu ada pernah satu kerjasama sama si bapaknya, terus masih satu kontak gitu ya Pak. Terus waktu 2 tahun yang lalu, baru nelfon nih, Pak ada Abi jadi program gini, dia bilang, oh iya boleh bantu nggak? Tapi emang bayarannya awalnya Pak nggak bisa seprofesional yang di luar. Nah karena anaknya tadinya bisa bacanya oleh saya, jadi bapaknya mau bantu. Yang ketiga, karena ketua komitenya dekat dan mendukung program. Kemarin waktu tentang ini, karena ke komitenya ketua dewan Pak. Kalau di sini udah ketua pantesan ketua dewan. Kalau Abi pribadi gini Pak, kan bapaknya Dewan Provinsi ya Pak Haji Didinya. Betulan Pak, kalau ada apa-apa Bapak suka nyuruhnya ke Abi. Nah, tapi Abi Gen membatasi diri nggak sampai hal yang tidak dilaporkan urusan tidak. Nah, kalau urusan ya saya selalu bilang gini, Pak bos karena Bapak bagian anggaran Pak di provinsinya, sahurna Abi Gen. Abi bisa, Pak bos itu tidak selalu memenuhi kebutuhan sekolah. Yang pertama saya, Pak impak tiap hari itu perlu. Nah, kenapa harus perlu? Bukannya bos,
saya ajukan Pak APBS-nya, sama honornya udah habis tiap bulannya. Terus Bapak bilang, terus ini yang 1000-nya, maaf ya Pak, saya ngecernya tiap 1000. Nah, saya bilang ke bapaknya, ini 1000-nya bisa digunakan Pak, karena kebetulan waktu itu sama ibu kepala ke rumahnya. Terus ibu bilang, yang punya programnya, habis aku sebenarnya Neng ya, Bu Nina gitu, Neng Nina, coba Neng jelasin. Nah ini Pak 1000-nya saya buat buku, buat yang bayar lapang poli kayak gitu. Terus bapaknya, kenapa mau maju gitu? Kan Pak bakat dan minat anak. Kalau misalnya sekolahnya nggak maju, kita nggak akan bisa bawa murid banyak. Kan Bapak jadi komitenya nanti malu gitu. Nah seperti itu. Jika masih ada yang perlu didiskusikan, silakan ada waktu 10 menit lagi, boleh. Izin sharing Ya, kelompok mengapa? 1 mengenai yang tadi Pak Teguh. Oh iya, Pak Teguh, Pak Yudi. Mangga. Pak Yudi. Mangga Pak Yudi lah, mangga Pak Yudi, mangga. Apa Teguh tuh? Nyariosnya Pak Yudi Pak. Ya karena Pak Teguh kan bingung. Kami bingung. Izin sharing tadi, terima kasih Ibu Nina tentang pengalaman dan trik mungkin itu ya. Dan saya pikir itu Bu Nina mohon maaf hanya berlaku di kota ya Bu ya. Iya. Yang notabene mungkin taraf ekonominya lebih tinggi dan kemudian dewanya banyak. Enggak juga Pak, sekolah saya taruh Seperti ke Bu Ita. Saya sekolah biasa. Saya cuma berjumlah murid Karasan tahun aina merosot Pak 200. Maaf ya Pak, potong. Enggak berlaku untuk di kota juga. Maksudnya pendekatan ke orang tuanya lebih. Nah, ini saya punya pengalaman di SMP Bu ya. Kalau di SMP kata Pak Roni lebih banyak lagi siswanya. Caranya itu yang pernah saya lakukan, misalkan saya punya PD basket Bu ya, pengmandiri basket. Misalkan yang namanya basket kalau ingin berprestasi otomatis itu modalnya agak sedikit besar ya, untuk beli kostum, untuk beli sepatu, untuk beli segala macam lah. Yang dilakukan sekolah adalah mengumpulkan orang tua atau wali yang ikut PD basket tersebut. Ada komitmen antara sekolah dan orang tua siswa. Bagaimanapun juga tanpa dukungan kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua itu tidak mungkin seperti itu. Itu yang dilakukan. Sehingga mereka tahu kebutuhan anaknya, tahu kebutuhan kedepannya mau apa. Jadi tidak yang masuk PD itu tidak asal-asalan. Ya, nantinya harus ada produk gitu. Itu pengalaman saya waktu saya masih bertugas di SMP 1 Lakbok. Dari nol SMP 1 Lakbok itu masalah urusan basket sampai juara di Banjar. SMA Banjar itu minta satu tim basket dari Lakbok untuk melanjutkan ke sana semua, seperti itu. Jadi yang pada intinya pengalaman saya waktu itu adalah adanya kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua yang mengikuti pengembangan diri basket, seperti itu. Ketika di sana ada siswa yang ingin ikut basket tetapi tidak mampu, di sana berlaku subsidi silang, Pak. Di sana ada subsidi silang, artinya orang tua yang mampu itu siap untuk memberi bantuan lah kepada siswa yang gemar basket tapi tidak punya kemampuan ekonominya mungkin di bawah, seperti itu. Itu pengalaman waktu saya tahun 2005 sampai 2010 di Lakbok, Pak. Terima kasih. Cukup ya Ibu Fasilitator? Apa? Iya, cukup. Mungkin hanya menambahkan sedikit untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Mungkin saya menambahkan saja ya. Di antaranya bisa membangun habit atau kebiasaan untuk berekspresi anak. Yang kedua mungkin memberikan tuntunan, contoh yang baik dari guru. Dan yang ketiga selalu memotivasi, tidak bosan-bosan untuk selalu memotivasi murid. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, Ibu Bapak. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Ditutup dengan doa. Yang mau disimpulkan dulu nggak sama Teh Nina? Teh Mira, kenapa? Mau disimpulkan dulu sama Teh Nina? Kesimpulan tadi? Udah. Yang tadi di awal bukan? Enggak, dari semua pertanyaan. Dari semua pertanyaan mungkin notulennya Ibu Nina ya? Teh Nina Hermina.
Pak Denis Tuntuten. Bu Nina Hermina, maka dari sekian banyak pertanyaan yang tadi diberikan kepada kelompok kita, mungkin silakan Ibu Nina untuk menyimpulkan. Ya, kesimpulan dari pelaksanaan diskusi kita kali ini, visi kami tadi ya mewujudkan peserta didik yang berakhlak dan mampu berteknologi sesuai profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahannya menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik, tentunya dengan teknik-teknik caranya yaitu memberikan wadah berekspresi melalui tadi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ya. Kemudian juga pasti ada tantangannya seperti ya guru-guru yang tidak mendukung, caranya yaitu dengan berkomunikasi, berkonsultasi dengan pemimpin atau kepala sekolah, dengan komite dan juga dengan orang tua. Tantangan tersebut bisa diselesaikan seperti itu. Kemudian untuk kriteria pencapaiannya tentunya siswa memiliki rasa percaya diri. Itu kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang atas presentasinya yang sangat baik, sangat luar biasa, diskusi yang sangat hangat dan bisa memberikan pengalaman yang bermakna, pengalaman yang bisa kita jadikan pelajaran dan dapat kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 semua presentasinya, hasil kerja kelompoknya telah memenuhi kriteria penilaian, yaitu ada 1 visi bersama, ada 1 kalimat prakarsa terkait visi yang dipilih, kemudian telah berhasil menyusun tahapan kanvas bagja. Bapak Ibu, untuk saya hanya memberikan motivasi bahwa semoga semua yang telah Bapak Ibu pelajari di modul ini bisa memperkaya atau memberikan kekuatan Bapak Ibu dalam meniti langkah-langkah hingga terwujudnya visi Bapak Ibu mengenai murid yang telah Bapak Ibu jabarkan sebelumnya. Mungkin pada awal penerapannya akan merasakan kejanggalan atau meragukan keberhasilannya. Namun kami mengajak Bapak Ibu untuk mencobanya dan menikmati kurva belajarnya. Bapak Ibu bisa dilihat di monitor bahwa kurva belajar yang Bapak Ibu akan alami mirip seekor anak burung yang belajar terbang. Bisa dilihat bahwa pada saat pertama kali terbang, burung tidak langsung terbang ke atas, ke angkasa, tapi akan meleok dulu ke bawah, kemudian meliuk ke atas sebagaimana terlihat pada gambar. Dengan merujuk pada kurva belajar ini, maka marilah terus percaya bahwa pendekatan positif akan membuahkan hasil yang luar biasa. Dan itu adalah harus menjadikan kebiasaan baru bagi kita. Terima kasih Bapak Ibu atas tugas yang telah dilakukan atau tugas yang telah dikerjakan di kelompoknya. Terima kasih atas sharing, diskusinya, atas pengalaman-pengalamannya. Itu juga sangat menarik bagi saya. Mungkin bisa dijadikan pengalaman Bapak Ibu, bisa dijadikan referensi juga bagi saya dalam menjalankan tugas saya sehari-hari. Ilmu yang diraih di modul ini bukan hanya bermanfaat bagi Bapak Ibu sebagai calon pegawai, dan saya juga masih terus belajar, dan itu juga akan saya jadikan pelajaran dan kemajuan di dunia pendidikan. Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas antusiasnya. Semoga kita bisa mempertahankan semangat belajar kita sampai akhir. Amin. Amin ya robbal alamin. Untuk doa tutup dipersilakan kepada bapak-bapak, siapa yang mau memimpin doa? Enggak Pak Roni, Ustaz, bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Yos, bade obi biasnya.
Alhamdulillah pada kegiatan di Rukol, di ruang kolaborasi ini dari awal sampai akhir sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaat baik, ada ilmu baik dari hasil kegiatan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana abjik alaina sobran wasabit aqdamana. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Roni, mangga dipimpin foto bareng. Gayanya. Parantos. Oh, atos. Karaos Pak Roni. Gaya bebas. Gayanya. Terima kasih Pak Roni, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa. Nah.